Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas menulis ya. Kita lanjutkan materinya, teman-teman. Ini buku yang saya tulis yang sudah terbit di Gramedia. Lumayan ya, teman-teman. Sedekah Membabi Buta. Ini ada 10 jilid ya, teman-teman. Yang terakhir yang saya tahu ya sudah jilid kelima. Tapi yang jilid ke-6 sampai jilid ke-10-nya saya kurang tahu ya, belum ngecek lagi di email ataupun di Gramedia sudah terbit atau belum. Ini ada 10 jilid buku dan sedekah habis-habisan. Terus ada juga cara cepat dipanggil Allah ke tanah suci. Terus juga ada beberapa buku yang sedang diedit ya sama editor penerbit ya. Beberapa buku. Dan sekarang ada kurang lebih beberapa penerbit yang minta buku sama saya. Kadang-kadang ada deadline-nya juga dari penerbit buku untuk segera cepat-cepat diselesaikan penulisannya. Tapi kadang-kadang saya juga tidak bisa diburu-buru ya. Jadi teman-teman kalau sudah diterbitkan bukunya di Gramedia, nanti pihak penerbit akan terus-menerus minta ya, minta buku dari kita ya. Dan juga akan dicari juga sama beberapa penerbit buku. Kalau bukunya laris, maka akan terus-menerus dicetak sama penerbit buku. Ini buku Sedekah Membabi Buta kurang lebih sudah 8 kali cetak ya. Yang terakhir sudah lama ya. Dan sampai sekarang ini masih ada profitnya ya, teman-teman. Sampai sekarang saya masih dikirimi bahasanya apa ya, honor ya, dikirimi honor dari penerbit buku. Jadi kita menulis cuman sekali menulis jadi buku, selebihnya akan terus-menerus dicetak dan terus-menerus menghasilkan uang ya. Saya lupa ini tahun berapa ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu ya saya menulis buku ini, dan sampai sekarang masih dikirimi uang ya, masih dikirimi honor bahasanya ya atau profit dari penjualan buku tersebut. 5 tahun masih berasa ya ada hasilnya, padahal nulisnya cuma sekali, dicetak berkali-kali. Itu satu buku ya, apalagi kalau kita mempunyai banyak buku. Dan juga ini bisa kita jual sendiri ya. Di samping kita menerbitkan buku kita di penerbit, kita juga bisa jual sendiri bukunya seperti yang saya beritahu yang kemarin ya, teman-teman. Selanjutnya, efek samping dari menulis. Banyak sekali ya, teman-teman, keuntungan atau kelebihan buat kita, keuntungan untuk kita kalau kita menjadi seorang penulis. Banyak sekali, banyak efek sampingnya ya. Di samping kita mendapatkan uang dari penerbitan buku kita, dan kita juga bisa mendapatkan uang dari berbagai macam arah ya. Ini efek samping ketika kita sudah menjadi penulis, baik penulis yang profesional atau penulis pemula. Banyak efek sampingnya ya. Yang pertama, kita akan dikenal banyak orang ya, teman-teman. Apalagi kalau buku kita diterbitkan di seluruh Gramedia ya. Sekarang ada berapa provinsi di Indonesia dan jumlah orangnya ada 300 juta orang ya. Dan buku kita tersebar ke 27 provinsi
maka kita akan dikenal banyak orang. Banyak keuntungannya ya teman-teman, kalau kita dikenal banyak orang, banyak keuntungannya. Di samping kita bisa bersilaturahmi dengan banyak orang, kita juga misalkan kita jualan ya atau punya program-program, maka kita tidak perlu repot-repot mengiklankannya. Terus efek samping ketika kita menjadi penulis juga, kita akan dipanggil di seminar-seminar ya. Seperti saya banyak dipanggil di seminar-seminar ya. Itu sebelum corona ya teman-teman, ini saya berbicara sebelum corona. Kalau di zaman corona ini seminar, workshop tidak boleh ya, tidak ada kumpul-kumpul. Tapi kalau untuk kumpul-kumpul kita tidak boleh di zaman corona. Nah, kalau boleh kumpul-kumpul, kita akan dipanggil untuk seminar ya sama orang-orang. Entah itu bedah buku, entah itu untuk bercerita, entah itu memotivasi orang, macam-macam ya. Entah itu hanya sebagai simbol ya, simbol karena orang banyak mengenal kita, maka kita diajak untuk seminar. Dan seminar ini juga dibayar ya, bisa ke seluruh Indonesia ya teman-teman, bukan hanya di daerah kita dipanggil untuk seminar, bisa ke seluruh Indonesia. Dan kita pun bisa membuat seminar sendiri. Saya pun pernah ya membuat seminar-seminar untuk bedah buku dan untuk workshop, dan lumayan itu ada uangnya ya. Kita pun, kalau saya pernah dipanggil untuk ceramah ya di masjid-masjid atau di kampus pernah, di sekolahan juga pernah, untuk memotivasi anak sekolah, untuk memotivasi mahasiswa, dan untuk bedah buku. Dan juga kita akan dipanggil sebagai narasumber ya. Misalkan ada acara sedekah gitu, karena saya basic penulisan bukunya di agama ya, agama religi ya, kategorinya kategori religi agama, maka saya pun diundang untuk acara-acara keagamaan sebagai narasumber dan berbagai macam acara. Biasanya IO ya, IO yang memanggil kita dipanggil untuk workshop, seminar atau ceramah berapa jam, kemudian kita dibayar ya, karena kita mengeluarkan effort ya, dibayar. Efek samping selanjutnya, kita disayang banyak orang ya teman-teman. Karena kita sudah dikenal oleh orang banyak, orang yang membaca artikel kita, orang yang membaca tulisan kita, baik di blog, di Facebook, atau dimanapun tulisan-tulisan kita, termasuk di website, di internet. Orang banyak membaca karya kita. Setelah mereka membaca karya kita jadi artis ya teman-teman. Kita jadi artis dan disayang banyak orang ya. Terus juga banyak yang memberikan saya hadiah juga ya teman-teman, hadiah uang banyak, bukan hanya 1-2 orang, lebih dari 10 orang ya. Tiba-tiba saya ditransfer sama orang, dia berterima kasih sudah membaca buku saya. Orang akan berterima kasih karena kita sudah menulis buku yang bisa bermanfaat untuk orang, dan kita dikasih uang ya. Saya dikasih uang ya, dikasih uang sama orang. Mas Edi, itu saya sudah transfer sebagai
sebagai ucapan terima kasih saya karena buku yang Mas Edi tulis menginspirasi buat saya dan mengubah sudut pandang saya, mengubah kehidupan saya, mengubah tingkah laku saya gitu ya. Terus juga saya pernah dikasih hadiah umroh ya, beberapa kali ya, lebih dari pokoknya ada lah ya. Ada, saya pernah dikasih umroh sama orang, dan saya pernah diajak ke Palestina, dibayarin ya sama pembaca buku saya ya. Jadi nanti kita banyak fansnya, dan kita disayang banyak orang. Dan ada juga yang ngajak kita jalan-jalan ya ke luar negeri, ada ya. Ada juga yang kita diundang sama orang ya untuk acara keluarga, kita disuruh ngoceh ya. Suruh ngoceh, memberikan inspirasi atau bedah buku ya. Individu perorangan bisa ya. Dan ongkosnya semua ditanggung sama yang ngundang ya, teman-teman. Ini efek sampingnya saja sudah lumayan ya. Sudah lumayan luar biasa menjadi seorang penulis. Terus juga kita bisa membuat komunitas karena kita banyak dikenal orang, maka kita bisa membuat komunitas sendiri supaya orang-orang yang suka dengan kita tidak berceceran kemana-mana. Kita buatkan wadahnya ya. Kita buatkan wadahnya berupa komunitas. Saya membuat komunitas namanya Komunitas Klub Pecinta Al-Quran. Di sana dulu sebelum corona saya mengadakan acara rutin, yaitu santunan 1000 yatim di komunitas tersebut. Dan ini dari orang-orang yang rata-rata orang-orang yang pernah membeli buku saya, orang-orang yang pernah membaca tulisan-tulisan saya dimanapun itu ya. Karena bacanya bisa baca di buku, bisa baca di Gramedia, bisa minjem bukunya sama orang, bisa baca artikel kita di internet. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, kita menulis artikel-artikel kita di blog, kita menulis di website, kita menulis di forum, kita menulis juga di Facebook. Dimanapun ada kesempatan kita menulis ya teman-teman. Dimanapun ada kesempatan kita menulis, maka kita akan menjadi penulis ya. Dan kita bisa membuat komunitas sendiri yang lumayan ramai. Sampai saat ini saya masih membuat komunitas Klub Pecinta Al-Quran, dan saya membuat komunitas buku Riyadoh ya namanya. Namanya buku Riyadoh, ada 4 grup, dan satu grup lebih dari 200 orang lebih ya, penuh-penuh. Saya membuat komunitas sendiri, itu efek samping dari menulis. Dan selanjutnya efek samping dari menulis, kita bisa mudah untuk menjual sesuatu ya. Kita bisa mudah untuk menjualan, untuk jualan. Karena kalau jual online kan kalau kita belum kenal agak takut ya. Karena kita sudah dikenal orang bagaimana karakternya, maka ketika kita menjual kita akan mudah ya, karena orang sudah tahu kita dan sudah tahu kita menjual sesuatu, tidak mungkin menipu ya, tidak mungkin macam-macam, maka orang akan percaya sama kita kalau kita jualan. Terus selanjutnya efek samping dari menulis, kita bisa menjadi kebanggaan orang tua ya, kebanggaan mertua, kebanggaan keluarga. Semuanya bangga ya sama kita ya. Orang tua kita bangga, mertua kita bangga, keluarga kita bangga. Bahkan waktu di awal-awal pas buku saya terbit di Gramedia, orang tua saya sudah tua, mereka berdua-duaan ya pergi ke Gramedia cuman untuk sekedar, aduh jadi sedih nih saya nih. Orang tua saya rela ya
sudah sepuh, bela-belain ke Gramedia untuk sekedar hanya melihat foto anak saya terpajang di rak-rak buku ya. Orang tua saya datang pergi ke Gramedia cuman untuk melihat foto kita terpajang di rak buku ya, dan dia bangga ya. Wah, itu anak saya tuh ada fotonya tuh gitu. Bahkan ibu saya, ini cerita dari ibu saya ya. Ibu saya di pengajian dikasih tahu sama teman pengajiannya, Umi, nih buku ini bagus, kata teman ibu saya. Umi, buku ini bagus untuk umroh atau untuk haji gitu ya. Ibu saya dikasih tahu ada buku bagus, kata temennya ya, kata teman pengajiannya. Nggak taunya pas dilihat buku anaknya ya. Teman saya nggak tahu kalau penulis bukunya itu saya. Dia memberitahukan ada buku bagus untuk umroh dan haji, yaitu buku anaknya ya. Buku dia sendiri. Terus kata ibu saya, coba lihat tuh di dalam buku tuh ada foto saya itu sama anak saya. Gitu ya. Di dalam bukunya ada foto saya sama orang tua saya, tapi ibu saya diem aja ya. Iya aja. Dan ibu saya cerita seperti itu sama saya ya. Ibu saya cerita seperti itu ke saya. Tadi di pengajian ada temen yang ngasih tahu buku, ternyata itu buku kamu, kata dia ya. Dan dia bangga ya, orang tua kita akan bangga, mertua kita juga akan bangga ya. Di rumah mertua saya, di ruangan keluarganya itu dipamerin ya, dijajarin buku-buku tulisan saya ya, dijajarin. Jadi nanti kalau ada tamu dia bisa berbangga, tuh mantu saya tuh yang nulis bukunya, buku-buku mantu saya. Buku saya dipajang di ruangan tamu sama mertua saya ya, dijajarin. Jadi kebanggaan orang tua dan menjadi kebanggaan keluarga ya, termasuk anak kita bangga ya. Saya juga selain saya menulis buku, saya juga suka ya baca-baca buku. Saya juga suka ke Gramedia. Pas saya ke Gramedia sama anak saya langsung teriak-teriak, ada Abi tuh, ada Abi tuh. Foto Abinya terpajang di rak buku. Nah, anak-anak kita juga bangga ya sama kita karena foto kita mejeng di Gramedia di rak-rak bukunya. Terus selanjutnya yang pasti pahala yang terus mengalir tanpa henti melalui tulisan yang menginspirasi pada kebaikan dan lain-lain ya. Ketika kita menulis, pahala kita akan terus menerus mengalir ya. Kan kalau kita meninggal dunia tidak ada lagi pahala yang mengalir ya, kecuali anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal sodakoh ya. Salah satunya ilmu yang bermanfaat ialah dari buku yang kita tulis. Buku yang kita tulis akan abadi insya Allah pahalanya. Walaupun kita sudah meninggal, insya Allah buku kita akan tetap ada untuk selama-lamanya ya teman-teman. Ketika kita sudah meninggal, buku kita dibaca orang dan menginspirasi untuk kebaikan, maka pahala kita akan mengalir terus menerus walaupun kita sudah meninggal. Ini yang paling inti ya, alasan kita menjadi seorang penulis. Yang paling inti, pahala kita akan terus mengalir tanpa berhenti ya, walaupun kita sudah meninggal dunia. Buku itu abadi ya teman-teman, tulisan itu abadi, tidak akan pernah hilang ya. Kalaupun hancur, paling hancur 1-2, kan buku kita ada ribuan ya yang tersebar itu ya.
Dan tulisan-tulisan juga beredar di internet, akan terus-menerus dibaca orang. Nanti akan saya tunjukkan ya. Akan saya tunjukkan tulisan kita akan terus-menerus dibaca ratusan ribu orang ya. Dan insya Allah pahala kita pun akan insya Allah banyak ya. Kita berharap pahala kita akan terus-menerus mengalir ya, walaupun kita sudah meninggal dunia. Selanjutnya, baik teman-teman, selanjutnya sistem belajar di kelas ini insya Allah tadi saya sudah memberikan pengalaman-pengalaman. Waktunya kita praktek ya teman-teman. Saya akan menjelaskan sistem belajar di kelas ini ya. Sistem belajar kelas menulis itu seperti ini. Insya Allah saya akan memberikan materi 1 minggu 2 kali ya teman-teman, setiap hari Senin dan Kamis. Tapi ini tidak baku ya teman-teman, kondisional ya. Kan kadang-kadang ada hari libur, ada libur nasional ya. Kadang-kadang juga saya bisa sakit, tidak bisa memberikan materi. Ini kondisional, tapi insya Allah saya akan usahakan minimal ya, saya akan memberikan materi setiap hari Senin dan Kamis insya Allah ya teman-teman. Tapi saya juga akan usahakan bukan hanya hari Senin dan Kamis, bisa jadi hari-hari lainnya saya akan memberikan materi tambahan atau memberikan tugas-tugas agar kita bisa cepat ya. Saya tahu kan teman-teman nggak sabar ya, nggak sabar untuk pengen praktek ya. Padahal untuk belajar itu harus pelan-pelan ya teman-teman, harus sabar, harus pelan-pelan. Jadi teman-teman harap bersabar, harap tidak usah buru-buru ya. Untuk belajar ini santai karena waktunya lama 3 bulan. Dan saya pun inginnya tidak terburu-buru, kita santai saja supaya ilmunya mantap ya teman-teman, supaya sewaktu ilmunya masuk tidak akan lupa-lupa lagi ya. Kalau buru-buru biasanya lupa-lupa, nanti banyak yang lupa dan banyak yang terlewat. Jadi teman-teman sabar, rileks, santai, nikmati proses belajarnya, nikmati apa proses belajarnya ya. Saya belibet jadi ngomongnya. Insya Allah pemberian materi bisa seminggu 2 kali, bisa seminggu 3 kali, bisa seminggu 4 kali, kondisional ya teman-teman. Tapi saya akan usahakan setiap hari Senin dan Kamis akan ada pemberian materi insya Allah ya teman-teman. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, selebihnya Allah yang menentukan ya. Bismillah ya. Sistem belajarnya juga kita pusat belajarnya ada di WhatsApp ya teman-teman. Di grup kelas menulis, teman-teman semua sudah masuk. Kadang-kadang juga saya akan memberikan voice note di WhatsApp itu. Kadang-kadang saya memberikan gambar-gambar untuk mendukung materinya. Dan kalau teman-teman bisa streaming langsung, kalau teman-teman siap, saya insya Allah siap untuk belajar secara langsung, memberikan materi secara live di YouTube. Insya Allah siap. Tapi biasanya kendalanya bagi teman-teman ada yang bisa, ada yang tidak bisa ya. Biasanya kalau streaming langsung ya. Jadi untuk solusinya saya akan memberikan juga video materi di YouTube. Jadi teman-teman bisa simak kapanpun. Kalau teman-teman ada waktu dan siap menerima materi, teman-teman bisa tonton ya. Videonya juga bisa teman-teman download, dan insya Allah tidak akan hilang materi-materinya. Saya simpan di YouTube, nanti saya kasih linknya.
Dan juga insya Allah saya akan memberikan makalah PDF atau PowerPoint seperti ini ya, seperti yang saya terangkan ini pakai PowerPoint ya. Akan saya kasihkan juga seperti itu teman-teman. Terus juga nanti sistem belajarnya ada latihan ya, ada latihan-latihan dan tugas-tugas ya. Menjadi seorang penulis itu harus banyak latihan dan harus banyak menulis ya teman-teman. Bukan hanya menulis 10 kali, 20 kali, bukan teman-teman. Ratusan kali, ratusan kali bahkan ribuan kali menulis ya teman-teman. Ratusan bahkan ribuan kali menulis. Jadi teman-teman harus banyak latihan menulis ya. Saya kasih materinya dan saya kasih latihannya, teman-teman kerjakan untuk latihan teman-teman menulis. Yang semangat dan teman-teman harus aktif ya. Harus aktif dalam menulis. Namanya juga seorang penulis ya. Seorang penulis itu kerjaannya menulis ya teman-teman. Seorang penulis kerjaannya menulis, apalagi penulis profesional ya. Penulis profesional itu profesi ya, profesinya menulis ya. Menulis dijadikan sebagai profesi ya, sebagai kerjaan, itu namanya profesional. Jadi kalau teman-teman ingin menghasilkan uang dari menulis atau ingin cara mencari nafkahnya seperti saya ya, saya mencari nafkahnya dengan menulis, maka kerjaan teman-teman ya menulis ya. Namanya juga seorang penulis, apalagi penulis profesional harus banyak menulis. Terus juga sistem belajar di kelas menulis ini ada latihan ya, latihan-latihan. Nah, latihannya mulai dari sekarang ya teman-teman. Mulai dari sekarang ada latihan. Setelah kelas ini dibuka, diwajibkan bagi teman-teman setor tulisan ke grup WhatsApp ya. Satu hari satu tulisan, temanya bebas. Tulisan sendiri, bukan plagiat atau bukan tulisan orang, bukan copy paste ya. Kalau kita selalu nyontek dari orang, nanti tulisan kita tidak akan berkembang ya. Tidak akan ada bedanya dari orang dan tidak unik ya. Setiap tulisan, setiap seorang penulis pasti unik. Pasti unik, ada ciri khas masing-masing ya. Nah, saya mau teman-teman seperti itu ya. Di setiap tulisan teman-teman punya ciri khas tulisannya masing-masing. Makanya tidak boleh plagiat ya. Kalau kita plagiat, maka tulisan kita seperti tulisan orang ya. Kalau orang laris menulis dengan tulisan seperti itu, kalau kita nyontek atau kita plagiat, maka tidak akan berhasil untuk kita ya. Yang berhasil ialah tulisan kita sendiri dengan ciri khas kita sendiri ya teman-teman. Untuk menulis jangan takut salah ya teman-teman. Jangan takut salah. Menulis itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Itu ciri khas masing-masing orang, ciri khas masing-masing penulis. Jadi tulislah sesuai yang ingin teman-teman tulis ya. Jangan takut salah, jangan takut jelek. Jelek atau bagus bukan penilaian dari kita ya teman-teman. Kita membuat tulisan, bagus atau buruknya tulisan kita, yang nilai bukan kita, tapi yang nilai pembaca kita ya teman-teman. Nanti tulisan-tulisan kita akan ada respon dari pembaca. Kalau tulisan kita bagus, maka responnya bagus, terima kasih. Ada ucapan terima kasihnya, ada ucapan ada pujiannya gitu ya. Kalau tulisan jelek, kebalikannya ya. Jadi kita jangan menilai tulisan kita baik atau buruk ya. Ini keburukan seorang penulis ialah dia menilai tulisannya sendiri ya. Padahal yang menilai tulisan kita bukan diri kita ya, tapi orang yang membaca.
Jadi jangan menilai tulisan kita dengan pandangan kita sendiri ya. Kita hanya menulis ya. Selebihnya yang nilai orang ya, atau pembaca kita. Jadi kita terus saja menulis yang banyak, tulisan kita nanti respon dari pembaca kita. Jadi teman-teman tugasnya menulis minimal tulisannya 1 baris ya teman-teman, minimal 1 baris tulisan per hari, atau quote ya, quote, tulisan-tulisan pendek, atau lebih bagus atau judul terdiri dari beberapa paragraf ya. Jadi boleh ya kalau teman-teman males menulis, wajibnya itu 1 baris ya. Tapi jangan males ya, karena kan katanya cita-citanya ingin jadi penulis ya. Motivasinya ingin jadi penulis, pengen bikin buku, maka harus banyak-banyak menulis. Lebih panjang lebih bagus ya teman-teman. Jadi kalau kita sering banyak latihan menulis, maka lama kelamaan tulisan kita akan bagus ya. Seperti kita membaca Al-Quran, kalau kita sering membaca Al-Quran, maka bacaan kita akan semakin bagus. Semakin jarang kita membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran kita terbata-bata. Begitu juga dengan menulis, semakin kita sering menulis, maka semakin kita profesional dan semakin bagus tulisan kita. Makanya teman-teman di kelas ini tergantung teman-teman sendiri ya. Ingin sukses atau ingin tidak sukses itu tergantung teman-teman sendiri ya. Saya hanya bisa menyarankan, saya hanya bisa memotivasi dari materi, dari pemberian tugas-tugas. Saya nggak bisa marah-marahin teman-teman ya. Kalau teman-teman anak saya sudah saya sabet ya. Kalau tidak nyetor tulisan saya sabet atau saya cubit. Tapi kan ini teman-teman sudah pada dewasa ya, sudah pada gede, nggak mungkin saya sabetin satu-satu kalau tidak setor tulisan. Jadi teman-teman, sukses atau tidaknya Anda ya, sukses atau tidaknya Anda menjadi seorang penulis itu tergantung atau terserah teman-teman sendiri ya. Insya Allah kalau teman-teman rajin mengikuti materi demi materi, yang tidak mengerti materinya apa, silakan tanya, insya Allah saya jawab. Ketika diberi tugas dikerjakan, ketika disuruh latihan menulis teman-teman latihan, insya Allah sukses ya, insya Allah sukses ya. Menjadi seorang penulis dan penulis profesional, mencari nafkah dari tulisan-tulisan, insya Allah rezeki akan datang ya, insya Allah ya, rezeki akan datang. Kemudian tugas latihan, selain setiap hari menulis tulisan 1 baris, saya juga akan ngasih tugas latihan. Biasanya di setiap materi ada latihan-latihannya ya. Setelah saya menerangkan 1 materi, maka disusul latihan untuk materi yang sudah saya terangkan ya teman-teman. Teman-teman kalau tidak mengerti apa yang saya bicarakan, silakan tanya ya. Yang tidak mengerti di mana, insya Allah saya akan terangkan ulang ya. Jadi tugasnya nanti ada 2. Tugasnya ada 2. Yang satu tugas latihan menulis setiap hari minimal 1 baris. Tugas yang kedua ialah setiap materi akan disertai latihan-latihan ya. Itu tugas yang kedua ya. Insya Allah di setiap materi ada latihan ya. Sesudah saya menerangkan materi, nanti terakhirnya saya kasih tugas untuk latihan. Tugas latihan ada beberapa tugas untuk latihan menulis. Salah satunya mentor akan memberikan tugas dengan tema yang ditentukan ya. Lanjut, tanya jawab. Tanya jawab ini bebas ya teman-teman. Tanya jawab teman-teman bebas, boleh kapanpun. Insya Allah dalam 3 bulan ini saya mendampingi teman-teman. Pertanyaan melalui WhatsApp atau melalui video ini boleh.
Insya Allah saya jawab ya, insya Allah. Saya menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi kapanpun boleh, selalu dibuka untuk tanya jawab. Selanjutnya, dasar penulisan. Nah, ini kita sudah masuk dasar penulisan ya teman-teman. Kita masuk materi dasar penulisan, tapi insya Allah di waktu selanjutnya ya. Hari ini sekian dulu untuk materinya. Insya Allah kita lanjut lagi di materi berikutnya tentang dasar penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.